Berbuat baiklah meski sempit. Seorang wanita kaya berdiri di tepi jalan karena mobil kendaraannya rusak. Berulang kali ia menyetop kendaraan dengan tangannya, namun tidak ada satupun yang mau berhenti dan membantunya. Waktu terus berjalan dan rintik hujan mulai menetes jatuh, dan hatinya mulai cemas karena gelap sudah mulai tiba. Hingga tiba-tiba saja sebuah mobil tua yang sudah sangat reot berhenti tepat di sisi sang nyonya yang kaya raya itu. Di belakang kemudi terlihat sesosok pemuda berkulit gelap. Wanita itu menatapnya dan menatap mobil tuanya. Wanita itu ragu, sungguh ragu, apakah ia ikut menumpang atau tetap menunggu di tepi jalan yang mulai gelap itu. Nyonya kaya itu bimbang dan ragu karena takut kalau pemuda pemilik mobil tua itu tahu kalau dia adalah seorang kaya raya dan melakukan sesuatu yang buruk kepadanya. Tapi akhirnya dia tetap memutuskan untuk menaiki mobil tua itu dan menumpang sampai ke kota. Di dalam perjalanan, sang nyonya kaya raya menanyakan nama dan pekerjaan anak muda itu. Anak muda yang tampak lusuh dan miskin itu menjawab, "Namaku Abdullah, pekerjaanku adalah seorang supir, Bu." Wanita itu sedikit lebih tenang sekarang. Dalam hatinya, dia sedikit mengutuk dirinya, agak menyesali telah berburuk sangka pada awalnya. Sekarang tampaknya dia sudah sadar betapa anak muda itu sangat baik dan sopan, hingga dia tidak berani melirik sedikit pun kepadanya. Singkat cerita, mereka pun tiba di kota. Dalam hatinya, sang nyonya kaya itu pun telah berniat untuk memberikan berapa besar pun upah yang diminta oleh anak muda itu. Sang nyonya pun meminta supir taksi itu berhenti. Taksi itu pun berhenti. "Berapa upahnya anak muda?" tanya sang nyonya. "Tidak ada, Nyonya," jawab si pemuda. "Tidak ada? Mana mungkin? Kamu telah menolongku dan mengantarku dengan selamat," tanya si nyonya dengan heran. "Abdullah," anak muda itu tersenyum dengan senang. "Upahku adalah Nyonya berjanji untuk melakukan kebaikan kepada siapa saja yang Nyonya temui hari ini." Abdullah, supir taksi itu pun berlalu meninggalkan si nyonya dalam kebisuan. Dalam keterkejutan jiwanya, sang nyonya kaya itu melangkahkan kakinya masuk ke sebuah kafe kecil. Ia masuk ke dalam dan kepada seorang pelayan wanita ia memesan secangkir kopi hangat. Sang pelayan pun kemudian datang menyajikan kopi untuk sang nyonya itu. Sang nyonya memandang pelayan wanita itu. Tampak lelah dan payah sekali wajahnya. Perutnya tampak besar dan buncit. "Kamu tampak sangat lelah. Kenapa?" tanyanya. Pelayan itu tersenyum dengan berat dan menjawab, "Waktu persalinan saya sudah sangat dekat, Nyonya. Mengapa kamu tidak istirahat dan cuti saja?" Si nyonya kembali bertanya. "Saya harus menabung untuk biaya persalinan bayiku, Nyonya," jawab sang pelayan. Sang nyonya itu mengangguk dengan pelan. Secangkir kopi panas itu pun selesai. Sang nyonya membayar kopinya. Si pelayan membawa uang itu ke kasir untuk mengembalikan kembaliannya, karena uang besar itu setara dengan 10 cangkir kopi. Tapi kursi nyonya kaya itu telah kosong saat si pelayan ingin menyerahkan kembaliannya. Kemudian dia berusaha untuk mencari sekelilingnya, tapi nyonya itu benar-benar telah pergi. Dan di meja bekas nyonya itu dia menemukan secari kertas yang bertuliskan, "Kembalian kopiku kuhadiahkan untukmu." Betapa gembiranya pelayan itu. Dan di balik kertas itu dia menemukan kalimat lain yang bertuliskan, "Dan di bawah meja ini saya juga menitipkan hadiah untuk calon bayimu." Hampir saja ia berteriak histeris karena di bawah meja itu adalah sejumlah uang yang setara dengan gajinya selama 6 bulan. Air matanya tidak mungkin dibendung lagi. Ia bergegas pergi dan minta izin pulang dari kerjanya. Ia pergi sangat terburu-buru, ingin segera mengabarkan kepada suaminya atas berita gembira itu. Karena selama ini sang suami jiwanya galau sepanjang hari memikirkan kelahiran bayinya. Ia masuk menerobos pintu rumahnya, memanggil-manggil suaminya
yang terkejut dan terheran atas kepulangannya di waktu yang tidak seperti biasanya. Apakah sudah waktunya melahirkan, pikir sang suami. Yang ternyata suaminya adalah Abdullah, supir taksi yang mengantar nyonya kaya tersebut. Dan istrinya langsung memeluknya erat. Suaranya berbaur haru dan bahagia. Bersyukur Abdullah, akhirnya Allah memberikan jalan keluar kepada kita. Dan Abdullah, supir taksi yang baik itu, terdiam tanpa sepatah kata pun mendengar kisah sang istri dan hadiah kebaikan yang dibawanya pulang. Sahabatku semua, jangan pernah melupakan semua kebaikan-kebaikan yang kita lakukan hari ini suatu saat akan kembali lagi kepada kita. Selalulah berbuat baik, karena tidak ada balasan untuk kebaikan selain kebaikan itu juga.